warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala syekhna al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin ila anqala. Kemarin sudah kita bahas tentang letaknya Lailatul Qadar di malam-malam yang begitu banyak riwayat yang mengatakan di malam-malam yang berbeda-beda. Kemudian bab yang kedua yaitu Lailatul Qadar wa hikmatu nuzulil malaikah, yaitu kita akan bahas tentang hikmah daripada turunnya malaikat ketika di malam Lailatul Qadar. Di sini disebutkan pada riwayat qala ba'duhum annahum yarawna kathrata nuzuli rahmatillahi ta'ala ala ibadihil mu'minin fiha fayanziluna ilal ardi liyusibahumut tayyib minha. Di antara hikmah daripada turunnya para malaikat yang bersama malaikat Jibril alaihissalam ke muka bumi ini, karena para malaikat tersebut ketika melihat di dunia ini banyaknya turun rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang mukmin, begitu banyaknya sehingga mereka menyebabkan mereka turun ke muka bumi. Liyusibahumut tayyib minha, karena para malaikat menginginkan kebaikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan ke muka bumi. Itu malaikat turun ke bumi berkat karena ada banyaknya rahmat Allah yang diturunkan di malam tersebut. Bahkan ada riwayat mengatakan wa idzan fajara subhu wa aradur ruju' yaqulu Allah ta'ala ya Jibril laysat hadhihi lailah takhsis umkuthu hatta yusallul fajr fala'alla man lam yahdur bi abna'il lailah yahdurus shalah fasallamu alaihi. Sudah saya jelaskan kemarin bagaimana ketika di malam Lailatul Qadar malaikat Jibril bersama puluhan ribu malaikat yang bersamanya turun ke muka bumi sampai waktu subuh. Di sini ada tambahan riwayat, dan ketika sudah tiba waktu subuh dan para malaikat itu ingin kembali ke langit lagi bersama malaikat Jibril, Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, malam Lailatul Qadar itu bukan malam yang khusus. Umkuthu, kata Allah Ta'ala, tetaplah engkau di bumi sampai mereka itu selesai sholat subuh semua, baru kalian balik, kata Allah Subhanahu. Jadi disuruh nunggu malaikat Jibril, kata Allah Subhanahu.
hatta yusallul fajar, sampai mereka itu selesai sholat subuh berjamaah. Barangkali kata Allah SWT, barangkali ada di antara mereka yang tidak bangun malam di malam Lailatul Qadar, maka berkat mereka itu sholat subuh berjamaah, mereka bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apabila kita di malam Lailatul Qadar itu memiliki suatu uzur, maka Allah itu masih memberikan rahmatnya kepada kita, yaitu menyuruh malaikat Jibril beserta malaikat-malaikat lainnya untuk menunggu hamba tersebut sampai menunaikan sholat subuh. Barulah di situ Allah memerintahkan malaikat Jibril beserta malaikatnya untuk mengucapkan salam kepada mereka dan menyalami mereka. Dan di antara seseorang itu bisa merasakan bahwasanya dia disalami oleh malaikat, nopo kalau ngene di antara seorang itu disalami malaikat, ciri-cirinya nopo kemarin ingat Bu, ingat betul? Tadmi'u uyunihim, yaitu mereka itu menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, riqatu qulubihim, yaitu hatinya khusyuk, hudur. Dan yang ketiga adalah iqsya'raru jildihi, yaitu apa namanya jekrik itu merinding jekrik ini nggih, maksudnya ulune jekrik merinding nggih basa niku supi bahasa Indonesia, bahasa Arab tak selingkuh. Itu tanda di antara seorang itu mendapatkan salaman dari malaikat Jibril alaihi salam. Yang pertama, merindingnya kulitnya, bulu-bulunya ini, kemudian khusyuknya hatinya, dan menangis kedua air matanya. Waqala ba'duhum, di antara turunnya malaikat Jibril ke bumi ini beserta para malaikat, ada riwayat yang lain yang mengatakan annahum yasma'una aninal mudhnibin, yaitu mereka, penyebab mereka itu turun ke muka bumi karena mereka itu mendengarkan suara rintihan daripada hamba-hamba Allah yang dia menangis bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulun, maka mereka mengatakan, ta'alu nadhhabu ilal ard. Mereka mengajak dengan sesama malaikatnya, mari kita bersama-sama kita turun ke muka bumi. Fanasma'u sautan huwa ahabbu ilallahi ta'ala. Karena kita ini, kata malaikat, mendengarkan suara yang suara itu suara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbu ilallahi ta'ala min tasbihina, kama ja'a fil hadits al-qudsi annahu ta'ala qala aninul mudhnibin ahabbu ilayya min sautil musabbihin. Masyaallah. Suara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah suara daripada hamba-hambanya yang dia menangis bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada suaranya orang yang bertasbih di malam tersebut. Karena apa? Wa kaifa la yakunu ahab wa rajul musabbihin idharu likamali halil muti'in wa aninul mudhnibin idharu li ghaffarati rabbil alamin. Karena suara seseorang yang mereka itu bertobat kepada Allah, mereka itu seakan-akan menampakkan bahwasanya Allah ini adalah Tuhan yang sangat memberikan ampunan, sangat kasih sayang kepada hamba-hambanya yang mereka itu berdosa. Oleh karena itu, aninul mudhnibin ahabbu ilayya min sautil musabbihin. Suara hamba-hamba yang dia bertobat kepada Allah, menangis, istighfar, mereka itu menyesali semua apa yang pernah dilakukan daripada dosa-dosa di malam tersebut, itu lebih Allah suka daripada suara orang-orang yang bertasbih. Apalagi
dia bertasbih, dia bersolawat, dia membaca Al-Quran, dia beribadah sampai bisa menangis, sampai bisa meratapi kedua matanya tentang apa-apa yang telah dilakukan daripada dosanya. Itulah di antara penyebab malaikat turun ke muka bumi. Yang pertama karena ingin mendapatkan rahmat Allah, karena rahmat tersebut turun di malam tersebut sangat banyak sekali. Yang kedua karena mendengar suara rintihan orang yang berdosa, yang dia itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala bi izni rabbihim min kulli amr. Ayat tersebut hafal surat Inna Anzalna. Hafal enggak? Hafal lagi? Juz amma hafal? Hafal enggak nih? Kulo tes niki. Inna anzalna fi wa ma adraka lailatul qadar. Lailatul qadri terus bahkan disebutkan dalam riwayat itu tentang fadilah daripada orang yang mengucapkan atau seringnya seseorang itu mengucapkan Inna anzalna itu surat Al-Qadar. Di sini ada beberapa hikmah. Itu tentang orang yang membaca surat Inna anzalna fi lailatul qadar. Ini ada riwayat mengatakan warawa Ubay bin Ka'ab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi Muhammad pernah bersabda, man qara'a suratul qadar imanan wa ihtisaban muhya anhu dzan wa yu'ta minal ajr kaman qama wa shoma syahr ramadan wa kana lahu bi kulli harfin minal qur'an darajah fil jannah wa fadlu man yaqra'uha wa ya'lamu tafsiraha kafadli syamsi 'ala nujum. Masyaallah. Siapa orang yang membaca surat Al-Qadar, Inna anzalna fi lailatul qadar imanan wa ihtisaban, dia beriman, mempercayai kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dan dia mengharap ridha Allah, mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan menghapus dosanya. Pertama. Yang kedua, Allah akan memberikan pahala kepadanya seperti pahala orang yang puasa dan qiyamul lail di malam-malam Ramadan. Bukan hanya di situ, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya setiap satu hurufnya derajat di surga. Semakin seseorang itu sering membaca surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, maka semakin derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang yang membacanya. Adapun keutamaan orang yang membaca Lailatul Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan dia mengetahui tafsirnya, maka kedudukannya seperti matahari di antara bintang-bintang. Luar biasa. Menunjukkan betapa besarnya pahalanya. Ada lagi riwayat yang mengatakan banyak yang mengatakan tentang fadilah daripada orang yang baca surat Al-Qadar. Itu di antaranya. Coba bingung kalau bahas mari. Kemudian baru sampai undi loh. Bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Kata-kata bi'izni rabbihim min kulli amr. Di sini ada hikmah. Hikmahnya apa? Bahwasanya para malaikat itu ketika akan turun ke bumi itu mereka sudah rindu ingin keturun ke bumi, sehingga lafadznya bi'idni rabbihim, yaitu dengan izin Allah SWT, menunjukkan bahwa malaikat itu sudah lama-lama menanti-nanti agar mereka itu ingin ke muka bumi karena menginginkan rindu kepada hamba-hamba Allah yang mereka itu mengisi waktu-waktu tersebut dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada mereka sehingga mereka turun ke bumi. Jika ada seseorang yang bertanya kepada kita,
kaifa yarghabuna fina ma'a ilmihim bi kathrati dzunubina. Bagaimana ya andaikan ada orang yang menanyakan kepada kita, kita ini sebagai manusia, sebagai hamba Allah pastinya memiliki dosa. Enten sing mboten nganu kada dosa to mriki. Terus. Insyaallah digantos ganjar. Tentunya hamba Allah itu banyak dosanya. Lantas kenapa malaikat kan sudah tahu bahwasanya hamba Allah itu banyak dosanya, tapi kenapa mereka masih turun ke muka bumi? Pertanyaan seperti itu. Kenapa malaikat turun ke muka bumi sedangkan mereka mengetahui bahwasanya banyak hamba-hamba Allah yang berdosa? Bukankah malaikat itu turun ke bumi kalau di situ mereka itu taat kepada Allah? Bukankah malaikat itu tidak mau turun ke bumi kalau di situ hamba Allah mereka itu banyak dosanya? Tidak mungkin. Tapi kenapa di malam Lailatul Qadar malaikat tetap turun ke bumi? Jawabannya adalah disebutkan dalam sebuah riwayat idruwiya annahum yutali'una al-lahul mahfud fayarawna fihi ta'atal mukallaf fassalah wa idza wasalu ila ma'asihi arhallahu ta'ala satrahu fala yarawna minha. Kenapa malaikat itu masih tetap turun ke bumi sedangkan mereka itu mengetahui bahwasanya banyak dari hamba Allah yang mereka itu berdosa? Karena sebutkan dalam sebuah riwayat, sesungguhnya mereka itu ketika naik ke Lauhul Mahfud, para malaikat naik ke Lauhul Mahfud, mereka melihat di situ banyak sekali hamba-hamba Allah yang tercatat di Lauhul Mahfud yang taat kepada Allah SWT. Akan tetapi ketika mereka itu sesampainya kepada ahli-ahli maksiat di malam tersebut, Allah itu menutupi semua hamba-hamba yang maksiat, sehingga para malaikat tidak melihat hamba-hamba yang maksiat. Itulah penyebab di mana malaikat tetap turun ke langit, karena di malam tersebut Allah tutup daripada dosa-dosa hambanya. Fahina idzin, maka tatkala itu malaikat mengatakan, subhana man azharal jamil wa sataral qabih. Subhana man azharal jamil wa sataral qabih. Coba bareng-bareng. Subhana man azhara al jamil wa satara al qabih. Hafal ngoten nggih. Kata si Imam Syafi'i ngoten lho, hafalan ini cepat nggih. Imam Syafi'i itu kalau membuka kitab itu separuhnya ditutup. Ini kan 2 lembar, nggih. 2 lembar nggih kan. Imam Syafi'i kalau membaca itu ditutup satunya. Ditakutkan langsung hafal kedua-duanya. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tembang kok. Sampai suwe-suwe ngoten apa-apa nggih. Itu Imam Syafi'i. Subhana man azharul jamil wa satarul qabih. Itu yang dikatakan malaikat ketika mereka tidak bisa melihat daripada dosa-dosa hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya subhana, maha suci Allah. Man azharul jamil, yang dia itu Allah Subhanahu wa taala membuka, menampakkan daripada kebaikan-kebaikan manusia dan menutupi segala keburukan manusia. Hikmahnya lagi di mana Allah SWT itu sangatlah sayang, sangatlah cinta kepada hambanya, bahkan sampai-sampai kejelekannya itu ditutup. Kita sebagai manusia dibuka-buka itu ya, gitu bang. Itu suatu pelajaran dari Allah SWT bagaimana Allah menutupi dosa-dosa hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka itu berdosa. Oh, ini ngaji. Insyaallah kapan-kapan makin nyekel mic ini. Amin. Terusakan setelah ini. Insyaallah lebih alim ini insyaallah. Amin.
barangkali dengan adanya anak kecil ini, barangkali di saat ini para malaikat sedang turun ke tempat kita. Amin. Karena malaikat, di antara penyebab mereka turun ke bumi ini, yaitu ketika malaikat melihat hati-hati hamba-hambanya yang dia itu memiliki hati yang bersih. Sedangkan anak kecil hatinya sangat bersih. Wallahu a'lam. Itulah penyebab di mana malaikat-malaikat turun ke bumi. Napa sebabnya? Lah kok mental? Mantap dijelaskan kok mental. Hah? Napa? Penyebab malaikat turun di malam Lailatul Qadar sana niki wau sana. Apa? Karena ada suara rintihan hamba-hamba Allah yang mereka itu bertobat, menangis. Kemudian karena di malam tersebut malaikat ingin mendapatkan rahmat Allah, karena rahmat Allah diturunkan di malam tersebut sangatlah banyak. Allahu a'lam. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum qala syekhuna al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumika fid darin amin ila an qala wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum kasratus sadaqah lailan wa naharan bi kulli ma fadala an hajatihim bi syartil hilli fi dzalik. Di antara kebiasaan mereka itu, mereka sangatlah suka untuk memperbanyak sedekah, baik di malam hari maupun di siang hari. Bahkan diceritakan ada seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala yang bernama Ibrahim bin Adham. Sinten Ibrahim bin Adham. Suatu hari beliau itu berjalan, ketika berjalan beliau mendapati seekor burung yang lagi terbang. Dan mereka enten burung apa? Emprit. Ibaratnya enten emprit lah. Jangan mantun langsung jangan ningali emprit. Emprit, mereka empritin apa? Jatuh. Sama niku jatuh. Kemudian burung tadi jatuh ke muka bumi. Kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan dalam dirinya, "Ya Allah, kalau memang rezeki semua makhluknya Allah itu sudah ditanggung olehmu, maka aku tidak akan kerja mulai hari itu. Kalau saja Allah memang menanggung semua rezekinya makhluknya di atas muka bumi, yaitu dengan burung tadi yang jatuh itu, ada burung lagi yang memberikan makan kepadanya, maka di situ mulai semenjak itu aku tidak akan kerja selama-lamanya." Ini dalile tiyang sing males niki. Nggih. Bondone mek tawakal tok mboten kerja. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan burung datang kepadanya dengan membawa makanan di mulutnya, sehingga akhirnya diberikanlah kepada burung yang tadi yang jatuh tadi. Oh yes, berarti temenan nih. Allah Taala itu sudah menanggung semua rezeki manusia. Kemudian dari semenjak itulah Ibrahim bin Adham tidak pernah kerja. Tapi niki betul saged ditiru nggih. Ya iku ulama sing niku wali-wali masyaallah zikire puluhan ribu. Jenengan ping 1 stok mau nulis. Oyo-oyoan nggih. Kemudian terdengarlah kabar tersebut kepada Al-Imam Shibli radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Shibli seorang walinya Allah juga mendengar kabar Ibrahim bin Adham bahwasanya dia itu tidak mau kerja karena melihat burung yang jatuh, dan dia mengatakan bahwasanya jikalau Allah menanggung semua rezeki makhluknya, maka dia tidak akan kerja. Imam Shibli mendengarkan hal seperti itu, kemudian Imam Shibli memanggil Ibrahim bin Adham. "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, kamu mengambil suatu pelajaran dari burung tersebut itu masih kurang." Kata siapa tadi? Imam Shibli. Kemudian Imam Shibli mengatakan kepada Ibrahim bin Adham, "Wahai Ibrahim, kamu keliru mengambil pelajaran dari hal tersebut. Yang kamu harus ambil yaitu
jadilah burung yang terbang tadi, yang membantu burung yang jatuh tadi. Maksudnya apa? Engkau harus bekerja keras sehingga engkau mendapatkan jerih payah atau hasil usaha yang besar, dan engkau bisa memberikan makanan kepada orang-orang yang lain. Jadilah burung yang terbang tadi, berusaha kerja keras dan dia membawa makan dan diberikan kepada orang yang lain. Jangan cuma berbekal tawakal, tapi harus juga ada ikhtiar. Itu dikatakan oleh Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, yaqul la yatasaddaq ahadukum illa bima yashtahi. Tidaklah seseorang itu ketika bersedekah melainkan dia itu menyedekahkan dengan sesuatu yang paling dia suka. Al-Imam Hasan Al-Basri itu, beliau itu yang paling disukai itu adalah asukar. Napa sukar? Sukar. Enten kurma sukari, paham kurma sukari tidak? Hah? Paham kurma sukari mboten? Jenengan buka dahar kurma mboten iki? Hah? Damel napa? Damel belum jenengan. Sukari itu artinya manis. Maksudnya nama gula. Gula. Imam Hasan Al-Basri itu menyukai gula. Sehingga beliau itu kalau bersedekah menyedekahkan gula, karena gulanya itu adalah sesuatu yang paling disukainya. Kata Imam Mujahid seperti itu, tidaklah seseorang itu bersedekah kecuali dengan sesuatu yang paling dicintainya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Ala hubbihi maksudnya apa? Dengan apa yang dia sukai. Itu. Allahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup mengenai sedikit fadilah tentang adabul iftar, yaitu tentang adab kita itu berbuka puasa. Kata Imam Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, idza sumta fanzur ala ayyi syai'in tuftir wa inda man tuftir. Perlu kita perhatikan ketika kita itu berbuka. Dua perkara. Apa kata Imam Haddad? Ketika engkau berpuasa, maka lihatlah dengan siapa engkau berbuka dan dengan apa engkau berbuka. Penting. Dengan siapa engkau berbuka dan dengan apa engkau berbuka. Kemudian di antara kesunahan berbuka puasa yaitu dia itu menyegerakan bukanya. Ketika dengan mendengarkan azan, Allahu Akbar, jangan langsung nyapakan apa? Pertama kali apa yang disiapkan? Es dawet deh. Napa yang disiapkan? Yang pertama kali kurma jika ada. Kemudian air. Kata Rasulullah SAW, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitrah. Senantiasa umatku, kata Rasulullah, dalam kebaikan selagi mereka itu menyegerakan buka. Pertanyaannya di sini, idza kana sha'im yuftir bimujarrad ghurubi syamsi famal faidah fi sunnati ta'jil fitr. Apabila seseorang itu yang puasa, maka dia akan batal secara otomatis ketika terbenam matahari. Ketika sudah terbenam matahari, otomatis dia itu sudah batal, karena waktu selesainya puasa yaitu terbenamnya matahari atau maghrib. Pertanyaannya, lantas apa faedah daripada disunnahkan seorang yang puasa itu apa? Berbuka atau menyegerakan bukanya? Faedahnya apa? Kan bukankah dengan tenggelamnya matahari orang itu pasti batal? Faedahnya kita berbuka itu apa? Anda saya jawab. Di sini disebutkan limukhalafati ahlil kitab warrawafid. Hikmahnya adalah agar kita tidak sama seperti kebiasaannya ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasara dan Rawafid. Yang mereka itu apa?
tidak mau berbuka, bahkan mereka itu mengolor-olor buka puasanya. Menunjukkan bahwasanya orang ahlul kitab itu Yahudi Nasrani juga puasa, memiliki kebiasaan puasa, tapi beda dengan kita. Mereka itu kebiasaannya ketika sudah terbenam matahari, mereka itu tidak menyegerakan buka puasa. Oleh karena itu, agar kita membedakan kebiasaan umat Islam dengan mereka, yaitu dengan kita berbuka puasa. Itulah faedah di antara orang yang berbuka puasa. Kemudian di antara fadilah taftirus shaimin, nah ini yaitu memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Kata Nabi Muhammad SAW, man fattara fihi shaiman kana maghfiratun lidunubi wa idku raqabatihi minan nar wa kana lahu mithlu ajri min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Di antara fadilah orang yang memberikan buka puasa, pertama diampuni dosanya, yang kedua dibebaskan dari api neraka, yang ketiga Allah akan memberikan pahala seperti orang yang puasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Kata Nabi, yu'tillahu hadza thawab man fatara sha'iman ala tamra aw syurbah ma aw ma faqatulatan. Allah SWT memberikan pahala orang yang memberikan buka puasa itu walaupun ala tamra, walaupun satu kurma. Walaupun satu kurma. Apa malah kurma ini sak kardus. Wah, ini kita tambah ganjaran dan lebih-lebih. Insyaallah yadkhuluna al-jannah bi ghairi hisab. Aw syurbatul ma, atau seteguk air. Atau seteguk air, bayangkan betapa beruntungnya orang yang memberikan buka puasa. Al-Imam Al-Haddad memberikan suatu komentar. Komentarnya apa? Adapun seseorang yang memberikan buka puasa, tapi setelahnya buka puasanya orang tersebut beda pahalanya. Jikalau jenengan maringi seseorang yang berbuka puasa dan orang yang jenengan paringi itu sudah berbuka puasa, contohnya maghrib jam berapa? Jam 5 ikhtilaful ulama nih. Ulama enggak ada ya, khilaf nih. Jamitan. Jamitan 5.40. 5.40. Orang itu sudah berbuka puasa. Kemudian jenengan baru datang ke rumah orang tersebut berikan buka puasa. Pahalanya sudah berbeda. Kata Imam Al-Haddad, pahalanya sudah berbeda. Dan itu tetap ditulis pahala, tapi pahalanya bukan seperti orang yang memberikan buka puasa, tapi pahalanya seperti orang yang memberikan makanan saja. Itu bedanya, nggih. Itu. Ada Imamul Haddad radhiyallahu taala. Kemudian lantas bagaimana caranya? Andaikan ada jenengan poso, tonggone poso. Nah, terus bagaimana caranya agar kita itu mendapatkan fadilahnya orang yang memberikan buka puasa, sedangkan mereka juga puasa, kita juga berpuasa, gitu Bang. Nah, kata Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Aqil, "Idza kana sha'imani yuridu kullu wahidin minhuma an yufattira al-akhar liyanala thawaban mithla thawabi siyami falyu'ti kullin minhuma futurahu li akhihi." Kata beliau, ada cara agar seorang yang dua orang tadi yang saling berpuasa tadi itu mendapatkan pahalanya orang yang memberikan buka puasa. Bagaimana? Ketika seseorang itu memiliki yang dua puasa nih, contohnya sinten nggih. Selamat dok nih sing kena. Selamat kali Abdullah contohnya. Ada dua orang yang berpuasa namanya Selamat kali Abdullah. Dua-duanya ini saling menginginkan memberikan buka puasa dengan sesamanya, ingin mendapatkan pahala orang yang berbuka puasa. Bagaimana? Ya sudah, tukar-tukaran apa? Ijol-ijolan apa? Makanan bukaan ini. Contohnya, mereka ingin selamat, mereka Abdullah, ijol-ijolan. Maka keduanya mendapatkan fadilah orang yang memberikan buka puasa. Bahkan sebuah riwayat, man fatara sha'iman shallat alaihil malaikah. Siapa orang yang memberikan buka puasa,
maka senantiasa malaikat akan memintakan ampunan untuknya. Bayangkan, salawatnya malaikat itu istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu selagi kita bisa memberikan buka puasa, setidaknya minimal seteguk air bae medit niki. Damel tuya peceren mawon niki. Ken ngunjuk itu. Setidaknya minimal 1 kurma, apalagi saged 10 fum. Wah, ini saya sampai 100 fum, sampai tak tanggung kabeh wis. Wah, niku wis insyaallah ya dakhulul jannah bi ghairi hisab. Mlebu surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Terlebih benjing insyaallah apa kebiasaan kita Jumat lagi insyaallah mangke enten sholawatan dimulai setelah asar. Karena itu mari kita masyarakat Bangkon kita sambut tamu Rasulullah dengan kita memberikan buka puasa. Apa yang kita punya berikan. Barangkali dengan sedikit yang kita berikan kepada mereka, lebih-lebih mereka adalah tamunya Kanjeng Nabi, bisa jadi sehal yang kecil itu bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena itu jangan diremehkan hal yang sepele. Sekecil apapun kebaikan jangan diremehkan. Barangkali di situ letaknya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula himbau benjing jenengan menawi saged napa maringi buka tiang-tiang mangke nggih tamu-tamu Kanjeng Nabi insyaallah dengan jenengan bisa menghormat tamu-tamu Rasulullah, insyaallah mangke Rasulullah akan menghormat jenengan nanti ketika jenengan menghadapi sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi mafa'na bi barakatihim wa dinil husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.